Bisa memiliki badan ideal tentunya menjadi keinginan banyak wanita. Bahkan tak sedikit cara yang dilakukan agar badan bisa ideal, terutama usai melahirkan. Mulai dari menjalani diet ketat, olahraga rutin, mengubah gaya hidup sehat, hingga melakukan konsultasi terhadap ahli gizi. Hal ini juga dilakukan sederet artis tanah air. Tentu saja menurunkan berat badan usai melahirkan hingga kembali ideal bukan hal mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, para artis ini berhasil melakukannya hingga penampilannya terlihat bak seperti sebelum memiliki anak. Salah satunya adalah Aurel Hermansyah. Dan setelah Aurel sukses turunkan berat badan 15 kg, kali ini ada Amel Carla yang berhasil menurunkan berat badan 12 kg. Sebenarnya sekarang Amel udah nggak mikirin lagi turun berapa kilo atau kayak sekarang berat Amel berapa gitu, karena utamanya adalah emang lebih ke overall badan gitu. Jadi mulai dari berapa jumlah lemak di dalam tubuh, berapa jumlah otot dan juga tulang gitu. Jadi Amel lebih konsen ke sisi itunya. Cuman kalau dibilang udah turun berapa kilo sih dari terberatnya Amel ke sekarang sih ya mungkin kurang lebih 10 kilo lebih. Jadi semenjak Covid Amel emang lagi suka olahraga banget. Mungkin pemirsa juga bisa lihat di Instagram. Aku lagi ada beberapa olahraga yang Amel tekunin, mulai dari sepedahan, lari. Karena kemarin juga tahun ini lagi banyak banget acara lari yang aku ikutin. Habis itu lagi suka golf dan juga lagi latihan strength training biar kita kuat. Yes, jadi hari Senin biasanya aku rest day atau istirahat. Jadi memulai minggu dengan tenang dan santai. Terus hari Selasa aku nge-gym. Hari Rabu aku kalau nggak lari, ya kita bisa sepedahan, jadi kardio. Hari Kamis nge-gym lagi, hari Jumat bisa sepedahan lagi atau lari. Hari Sabtu istirahat, biar asik kan. Hari Minggunya kita lari lagi di CFD. Perbedaan antara Amel kecil dengan saat ini begitu berbeda. Amel tampak tirus dan langsing. Ragam olahraga ia lakukan dari mulai bersepeda, lari, golf, dan lain-lain hampir setiap hari dilakukan demi memiliki body goal yang diinginkan. Tentu saja semua dilakukan dengan mengubah pola hidup sehat. Hampir tiap hari olahraga biasanya Amel nyisain 2 atau 1 hari untuk rest day. Dan memang karena apalagi sekarang ya lagi musim flu gitu-gitu, jadi tetap harus jaga kesehatan juga, nggak boleh capek-capek. Sebenarnya itu nggak ada, tapi aku juga anaknya suka mencari hal-hal yang cocok, kayak halnya skincare gitu kan, aku juga suka cari yang cocok. Nah kalau diet sendiri, aku emang udah jarang makan nasi putih beneran, aku makannya nasi porang sekarang. Terus juga untuk olahraga aku masih, kalau diet aku kadang intermittent fasting, kalau lagi nggak banyak kegiatan kayak lagi syuting aja, intermittent fasting 8 jam eating window, jadi sisanya puasa. Aku buka jam 12 siang, stop makan di jam 8 malam. Selain Amel, ada Prilly Latukonsina yang terlebih dahulu terlihat perubahannya soal berat badan. Prilly mampu menurunkan berat badan hingga 13 kg. Namun sayangnya banyak nada sumir yang menilai jika tubuhnya yang menurutnya ideal saat ini justru dinilai terlalu kecil oleh sebagian orang. Lantas seperti apa Prilly menanggapi hal tersebut? Benarkah Prilly tak begitu peduli dengan komentar tersebut? Selain sukses turunkan berat badan, Prilly juga sukses di dunia akting hingga di balik layar. Prilly mengaku bangga setelah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia. Meski tentu saja hal tersebut tak mudah dan punya beban tersendiri. Lantas bagaimana pengalaman dan kesiapan Prilly menjadi Ketua Pelaksana FFI? Benarkah Prilly tak membayangkan dalam hidupnya bisa dipilih menjadi Ketua Pelaksana dalam festival film bergengsi di tanah air tersebut? Ini adalah tahun pertama aku menjadi Ketua Pelaksana. Jadi ya pasti beda banget karena ini kan adalah event negara ya, dan benar-benar ajang penghargaan tertinggi perfilman Indonesia. Aku pun sendiri jujur kalau ngeliat gitu ya masih nggak nyangka aku tuh ketua pelaksana gitu, karena paling muda juga gitu di komite, tapi bersyukur banget sama kesempatan yang dikasih. Semoga FFV ketika aku menjadi ketua pelaksana bisa makin baik lagi gitu. Aku lumayan agak panik pas ditawarin jadi ketua pelaksana. Aku langsung nelfon Kak Reza Rahadian karena kan sebelumnya ketua komitenya dia. So aku telepon gimana nih aku diajakin jadi ketua pelaksana, gimana cara mengaturnya, karena kan ini dunia yang baru buat aku ya. Walaupun masih di industri film, tapi kan ini acara besar gitu, Festival Film Indonesia. Dan setelah mendengar nasihat dari beberapa senior, baru aku memberanikan diri untuk mengiyakan tawarannya.
Tahun ini menjadi tahun tersibuk bagi Prilly. Selain menjadi ketua, ia juga merupakan salah satu produser di rumah produksinya sekaligus menjadi pemeran dan masih terus memproduksi film. Lantas seperti apa Prilly membagi waktunya? Benarkah ia memiliki waktu sendiri demi melepas penat? Aku tuh nggak ada weekend weekdays, nggak ada bedanya buat aku. Weekend weekdays tetap hektik. Jadi ya kapanpun manajer aku bisa ngasih waktu kosong, mau weekend weekdays aku nggak apa-apa sih. Aku harus ada diving, aku harus ada ke laut. Aku kalau nggak ke laut aku bisa stres. Jadi kayak harus ada momen dimana aku scuba diving kayak atau free diving atau mancing deh. Yang penting aku bisa ngelakuin hobi aku itu aja, karena kesenangan aku saat ini beneran cuma hobi aku doang, nggak ada lagi, semuanya kerja doang. Saat Prilly fokus di dunia film, Baim Wong mengawali debut sebagai sutradara film horor Lembayung. Tentu saja debut sebagai sutradara ini menguras tenaga dan pikiran Baim. Bagaimana pengalaman Baim? Benarkah Baim merasa nyaman bekerja di belakang layar ketimbang harus beradu akting? Aku pernah ngelakuin itu cuma sekali. Loh, kamu bilang kan obatnya manjur. Jangan-jangan gak kamu minum. Kemarin aku gugurin kandungan aku sendiri. Kamu kemana? Kalian dilarang sama dokter Ringo juga nggak buat nggak kerja sini? Nunggu 24 tahun sih untuk ini. Awalnya juga saya maunya menjadinya director, tapi harus menyelami dulu menjadi aktor. Lama banget baru saya coba jadi director. Perasaannya ya pasti seneng. Bicara perasaan-perasaan itu pasti seneng lah. Bingung kalau misalnya kita bicara perasaan campur aduk. Saya tadi nonton pertama kalinya kalian yang nonton aja, saya mau lihat reaksinya seperti apa dari yang saya buat. Kalian adalah penonton pertama tadi. Sulitannya pasti menarik pemain-pemain hebat di situ ya. Jadi buat saya pemain-pemain di situ hebat semuanya. Ego saya harus diturunin sampai saya menaungi mereka, dalam arti saya nggak bisa. Untungnya saya dulu pemain, jadi tahu cara menghandle. Tiap-tiap itu beda-beda. Tiap-tiap orang beda-beda. Bermain di film dengan genre horor sekaligus disutradarai oleh sahabat sendiri, benarkah membuat Arya Saloka sempat kikuk atau justru tampak enjoy? Dan benarkah Arya ikut terlibat dalam penggarapan atau proses kreativitas film Lembayung tersebut? Baim itu sangat membuka ruang diskusi. Jadi menyenangkan untuk kami para pemainnya bisa bekerja sama dengan Baim, khususnya saya. Dan saya sendiri pun juga terlibat ini bahkan sebelum Baim ditelepon ya. Mungkin saya orang pertama yang sudah tahu tentang Lembayung, tentang naskahnya. Dan makanya waktu pas Baim memutuskan untuk jadi director, salah satu syarat saya adalah kita kerjain kreatifnya bareng. Karena saya nggak mau film horor yang saya perankan khususnya pertama kali yang saya mainkan di sini jadi kurang menarik. Dukungan dan juga pujian dicurahkan oleh Amanda Manopo yang secara mengejutkan hadir di acara premier film Lembayung yang diperankan oleh Arya. Tentu saja kehadiran Amanda di acara tersebut menarik perhatian publik. Hari ini saya lagi datang ke gala premiernya film Lembayung. Ini film gokil banget sih, dari semua pemainnya, dari cast-nya memberikan acting yang berbeda sekali dengan cerita horor yang berbeda, menarik banget, the best banget sih ini. Jadi ya buat kalian yang penasaran, yang pengen banget menonton film horor yang beda, langsung aja nonton Lembayung yang segera tayang di bioskop. Banyak kayak Anna Jogging, terus habis itu scene yang kayak Alpeto juga mempunyai perubahan karakteristik yang dari awalnya dibangun seperti apa, terus habis itu switch, itu keren banget. Terus dibalut juga dari Kabain, ngederek, keren sih. Lantas bagaimana dengan para pemain lain? Benarkah para pemain sempat terkejut ketika mengetahui jika film Lembayung ini disutradarai oleh Baim dan juga terkecoh dengan judul film yang disutradarai Baim ini? Dan itu saya kira Lembayung itu film Jawa. Aku disuruh tanda tangan kontrak, pas batas set rumah sakit, set orang garang, set mati, horor gitu. Terjebak saya, udah tanda tangan
digital. You met your beautiful. Oh, what the fuck, man? You shit. Itu artinya Perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak benar-benar emang dia nggak pernah dimonitor, itu benar banget. Dia benar-benar terima banget di maki-maki, mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh. Kak Baim sangat menerima, dan nggak cuma Kak Baim tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga. Kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak, oh ada di posisi Arum yang di film gitu, masih cukup mengganggu ya gitu. Mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu, pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak, ini takut lagi maininnya. Pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat, sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Nggak, bukan. Aku senang banget waktu, memang mungkin aku di sini hanya 2 scene, walaupun 2 scene itu kunci, tapi untuk berada di karya pertama sahabat aku bangga banget. Nonton film Lembayung tanggal 19 September 2024. Oke, thank you semuanya. Di lain cerita, meski Baskara sudah melarang anak-anaknya, Rangga dan Romeo untuk mendekati Yasmin, namun sebaliknya mereka tetap kekeh, terus berusaha mengambil hati Yasmin. Salah satunya adalah Rangga, yang hingga saat ini masih terus berjuang mendekati Yasmin. Apalagi Rangga tahu jika perusahaan yang kini dipegang oleh ayahnya itu merupakan perusahaan milik ayah Yasmin. Intinya gini aja, buat penonton cinta Yasmin, terus aja nonton. Kita semua megang karakter masing-masing, kita megang peran kita masing-masing. Kalau yang aku tahu so far sampai hari ini, Baskara itu memang orang baik, orang bapak-bapak biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman yang bikin dia tegas adalah satu, dia tuh orang yang memang punya martabat karena memang punya level pendidikan tinggi. Di tengah perebutan cinta, justru Yasmin dibuat sedih lantaran orang terkasihnya sekaligus satu-satunya keluarga yang dimiliki Yasmin, Diah, yang diperankan oleh Aida Demi Moore, disekap oleh Pras. Yasmin yang mengetahui jika tantenya itu disekap oleh orang tak dikenal, dibuat panik dan sedih. Beruntung ada Romeo yang menenangkan Yasmin hingga akhirnya mencari keberadaan Mbak Diah. Dok, Mbak Diah di mana ya? Mbak Diah pasti lagi takut banget dok sekarang dok. Aku juga takut Mbak Diah kenapa-napa. Aku takut nanti Mbak Diah disakiti sama orang itu gimana. Kamu tenang dulu ya. Kita tunggu dia kesini dulu. Oke, kita nunggu kabar dia dulu. Ya mendingan kita telepon polisi ya. Kita minta tolong sama polisi, kita minta bantuan dari polisi. Rasanya aku sekarang cuma punya Mbak Diah doang loh. Ibu udah gak ada. Satu-satu keluarga yang aku punya cuma Mbak Diah. Iya, aku ngerti. Kita berdoa aja ya. Semoga Mbak Diah baik-baik aja. Oke? Sudah ada. Kita bisa lihat kan begitu bapernya antara sosoknya Romeo dan Yasmin. Itu jangankan kalian yang nonton, saya aja yang syuting bareng sama mereka aja, ih baper banget gitu. Seandainya Yasmin itu dia, gitu menghayali. Dia itu sosok wanita yang sebenarnya dia itu pengen menjaga dan menyelamatkan Yasmin aja sekuat tenaganya dia, karena Yasmin ini adalah saudara. Tak hanya Romeo yang mencari keberadaan dia, Rangga juga ternyata diam-diam mencari. Rangga berhasil menaklukkan para penculik suruhan Pras, pun dengan Pras yang dibuat babak belur dengan Rangga. Ayo, ikut saya sekarang. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ikut saya pulang. Jadi singkat cerita aja nih ya, nanti pokoknya kalian bisa tonton lagi lah ya. Karena ini masih rahasia-rahasia juga kan, bahwa untuk sementara ini dia ini yang memegang semua
penjelasan tentang kematiannya ayahnya, karena waktu itu ibunya sebelum meninggal banyak sekali barang-barang yang memang ditemukan oleh si Diah ini, disimpan oleh Diah itu di dalam satu peti yang nanti mungkin akan dibahas sama Diah secara gamblang oleh Yasmin, karena Yasminnya juga belum tahu ini apa karena baru kemarin kalau boleh nonton, mungkin pemirsa juga udah lihat, yang ditemukan adalah korek gitu ya. Korek ini yang selalu membuat ibunya menjadi histeris gitu ya, terus teriak-teriak dan bilang bahwa pembunuh gitu. Namun saat membantu justru Rangga dibuat panik dengan kedatangan Rangga dan sahabatnya hingga akhirnya ia berhasil melarikan diri. Dan beruntungnya Diah berhasil diselamatkan meski sebelumnya dipaksa mengaku jika Yasmin merupakan anak dari Rati. Banyak takutnya. Banyak takutnya bisa ketemu lagi sama Yasmin. Banyak takut. Tapi kalau misalnya untuk dicari-cari Ajeng mungkin adalah karena Ajeng kan nggak mau ada saksi kunci bahwa kematian dari ayahnya Yasmin dan ayahnya Yasmin keluarga gitu ya, tentang tragedi itu, karena si Heru aja dibunuh kan sama Prasetyo gitu yang tahu. Nah si Ajeng tahu gitu bahwa ada yang tahu, nah makanya Ajeng mencari dia. Mudah-mudahan tolong doain ya dia supaya nggak mati, karena kasihan Yasmin sendiri nggak ada yang ngelindungin.